A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang, setelah melaksanakan ibadah subuhan, mulai dari sholat, mendengarkan berzikir, mendengarkan ceramah, menunggu tiba waktunya syuruk, matahari terbit, kemudian sampai kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tabarakallah, dalam perlindungan Allah. Kita harus selalu yakin bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, salawat dan salam selalu saja kita mengirimkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Jadi lebih dari itu, tanda terima kasih, tanda kesyukuran kita atas hadirnya manusia yang paling utama di dunia ini, membawa kita pada suasana seperti sekarang ini yang penuh dengan keimanan, keadaban, ya segala kebaikan. Sama dengan cahaya bulan di tengah kegelapan. Demikian juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Nah, berkaitan dengan itu, para subscriber, penggemar dari channel ini, Aris Dakwah Channel ADC, yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh yang setiap hari kita laksanakan. Rupanya itu memiliki banyak keutamaan, ya, keistimewaan. Jadi memang Islam ini benar-benar rahmat, ya, bagi kita. Jadi semua itu sudah didesain oleh Allah, sudah istilahnya terkunci rapi. Amalan-amalan apa yang semua amalan baik, tapi memang di setiap amalan itu pasti ada keutamaannya, pasti ada keistimewaannya. Ya, contoh kecil aja, makan, ya. Jadi
Allah itu mengatur seluruh kehidupan kita ini A sampai Z, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu. Ya contohnya aja makan. Jadi makan itu perbuatan yang baik, tetapi yang lebih utama menurut Islam itu ya katakanlah diusahakan makan pakai tangan kanan, kemudian membaca doa bismillah, dan ia memakan mulai dari pinggir-pinggir itu menurut Rasulullah. Jadi untuk mendapatkan keberkahan itu. Jadi kalau di dalam perspektif di luar Islam ya, makan itu ya sekedar untuk mengenyangkan. Kalau sudah kenyang dibuang. Padahal di dalam Islam itu kenapa dianjurkan untuk memakan dari pinggir-pinggir? Nah, kita tidak tahu mana yang berkah di antara sekian banyak yang tersaji dalam piring kita itu. Bisa jadi kalau misalnya kita buang sisa nasi, mungkin nasi itu yang memiliki berkah untuk kelangsungan hidup kita, tidak terhindar dari penyakit dan lain sebagainya. Nah, malah dan memberikan keberkahan bagi pihak lain yang baik, kesenangan bagi ada salah satu yang saya baca sabda Nabi itu, keberkahan dari teman saudara-saudara kita dari bangsa jin. Jadi misalnya kalau ada tulang yang kita makan, jadi tulang itu disimpan dengan bagus, jangan disamakan dengan yang lain, buang sembarangan. Karena menurut Nabi, makanan-makanan dari saudaramu yang bangsa jin itu adalah tulang. Nah, dengan adanya aturan-aturan yang diberikan oleh Islam, maka keberkahan itu bukan saja untuk kita yang makan, tetapi untuk makhluk lain juga. Jadi, di samping itu tukang sampah juga ya tidak risih, tidak repot untuk memungut sisa-sisa makanan kita. Nah itulah luar biasanya Islam ya. Nah, saudaraku, jadi berkaitan dengan keutamaan dan sholat subuh ini, jadi bukan saja sholat subuhnya jam berjamaah subuh di masjid aja, tapi dimulai dari nawaitu kita itu dari rumah, berusaha untuk bangun, sholat, dua rakaat sebelum subuh qobliyah, kemudian jalan menuju ke masjid walaupun dengan kondisi yang gelap, tapi sesungguhnya dari kegelapan itu kan kita akan memperoleh suatu cahaya yang sempurna ya. Seperti dalam satu hadis Nabi yang saya bacakan ya, dari Buraidah al-Aslami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, berilah kabar gembira
bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Jadi apa namanya, betapa besarnya ya, nilai keutamaan daripada sholat subuh itu sendiri. Jadi cahaya bukan cahaya yang seperti kita sekarang. Nah, ini sudah terbit matahari ya, jadi cahaya yang sempurna. Jadi kita tidak bisa bayangkan cahaya yang ada di cahaya matahari aja ini sudah luar biasa nikmatnya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan ibadah di waktu subuh ya, dalam konteks subuhan ini ada rangkaiannya. Setidaknya saya akan menyampaikan atau memberikan 8 keberkahan ya dan keistimewaan ibadah subuh yang saya sadu dari bacaan-bacaan. Nah, yang pertama orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Jadi yang saya awali baca tadi itu dari hadis Rasulullah. Jadi sholat subuh itu di masjid itu merupakan tanda iman, dan melaksanakan sholat subuh berjamaah itu adalah cahaya seperti yang saya sampaikan tadi ya, cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Nah, dari hadis itu ya jelas Allah kan memberikan cahaya yang sempurna kepada orang yang suka datang ke masjid. Terutama ya kalau di yang belum ada atau tidak ada penerangan listrik di jalan, yang tentu saja gelap dengan berbagai macam rintangan atau tantangan di jalan ya. Nah, Allah memberikan satu karunia, yaitu cahaya yang sempurna di akhirat kelak. Nah, yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid itu akan terjaga dan di bawah perlindungan Allah sampai tibanya waktu malam. Nah, itu kan sampai tibanya malam hari. Jadi orang yang rajin rutin melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid itu, jadi tidak akan pernah memikirkan masalah. Ya karena memang tidak ada masalah, jadi seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Itulah sebabnya kata Rasulullah itu terjamin dengan lindungan Allah. Ya, salah satu hadis Nabi dari riwayat Muslim, siapa yang sholat subuh berjamaah, ia akan berada dalam jaminan Allah.
Nah itu yang yang kedua ya. Jadi saudaraku, yang ketiga orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Masya Allah, sungguh ini sungguh luar biasa ya. Jadi, siapa di antara kita yang mampu melaksanakan sholat malam dari isya sampai subuh ya? Nah inilah keistimewaannya sholat subuh itu. Jadi bisa mendapatkan pahala sholat malam semalam itu ya, biasanya ya kalau yang rajin tahajud itu paling maksimal 1-2 jam lah melaksanakan sholat 8 rakaat tambah witir. Tapi dengan adanya kehadiran kita dalam sholat subuh berjamaah, walaupun sholat malam sepanjang malam itu tidak bisa kita laksanakan, jadi kita akan mendapatkan pahala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan keistimewaan tersendiri pada sholat subuhnya, sehingga Rasulullah dalam konteks mendapatkan pahala dalam semalaman ini karena kita menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, beliau punya dalam satu hadisnya disampaikan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah ia telah sholat malam selama separuh malam. Yang sudah sholat berjamaah isya, dan siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia telah sholat pada seluruh malamnya. Ini hadis-hadis sahih dari Muslim ya. Nah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti mendapatkan pahala salat sepanjang malam. Maka beruntung dan bersyukurlah bagi siapa yang istiqomah mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, sahabatku yang keempat ya, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat barda'id, yaitu sholat subuh dan asar maksudnya, maka ia akan masuk surga. Jadi kalau orang melaksanakan sholat berjamaah barda'in itu ya sholat subuh dan asar ya, ketika dia meninggal pada waktu itu, tentu saja dijamin oleh Allah akan masuk surga. Nah, yang kelima saudaraku, yaitu orang yang mengerjakan 2 rakaat salat fajar.
sholat fajar ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat ya sebelum subuh. Nah ini sama dengan nilainya. Nah, ini lebih baik dari dunia beserta isinya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ini. Jadi kalau sholat ke qabliyah subuh saja sudah lebih baik dari dunia beserta isinya, kenapa? Bagaimana dengan sholat subuhnya sendiri ya? Nah, sholat yang paling dijaga oleh Rasulullah menurut satu riwayat, sholat yang amat dijaga itu sholat sunnah itu adalah sholat sunnah qabliyah subuh ini. Dan ya banyak mungkin di antara kita yang melalaikan sholat ini, langsung sholat subuh saja, padahal pahalanya luar biasa ini sholat. Nah, Rasulullah bersabda 2 rakaat fajar itu yang dimaksud adalah setelah azan dan sebelum salat subuh, yang lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Nah, ini adalah sunnahnya, apalagi wajibnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang sholat subuh ini ya memang luar biasa keutamaannya. Ya, banyak sekali amalan-amalan subuh ini, zikir, pokoknya rangkaiannya, kemudian membaca ayat kursi ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Nah ini kan, jadi apalagi kita membaca setelah sholat subuh ya. Nah yang ke berapa tadi ya? Jadi tadi yang mengerjakan qabliyah ya, qabliyah subuh. Jadi nah ini yang ke-6 ya, ke-6 sekarang. Jadi masih dalam kaitan dengan rangkaian ibadah subuh. Jadi yang ke-6 ini, siapa yang bersedekah di waktu subuh akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, akan mendapatkan doa dari malaikat. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi amalannya sederhana ya, dan agak rahasia sedikit, tapi subhanallah
pahalanya sangat luar biasa sedekah subuh ini. Kenapa sedekah subuh ini sangat rahasia tapi sangat luar biasa ya pahalanya. Jadi kata Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, setiap subuh itu ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Jadi setiap subuh itu ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Nah, yang pertama berdoa, Allahumma a'ti mufiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang yang berinfak. Jadi malaikat mendoakan agar memohonkan kepada Allah agar berikan ganti bagi orang yang berinfak subuh ini. Nah, kemudian yang kedua, malaikat yang berdoa itu doanya Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit. Nah, ini ada, saya baca dalam satu riwayat juga. Jadi orang yang suka infak sedekah, memberi, itu orang yang baik, orang yang sidik, orang yang tidak pelit, itu suka memberi. Itu pohonnya ada di surga. Jadi ranting-rantingnya yang ada di dunia ini, tapi sebenarnya sudah memang ada istilahnya ada rangkaian gitu. Jadi satu kesatuan bahwa itu sudah memang pohonnya udah di surga tuh. Jadi ranting-rantingnya yang ada di dunia ini. Nah, demikian juga yang satunya yang bahil, orang yang pelit itu ranting pohonnya sudah ada di neraka. Jadi di dunia ini adalah ranting-ranting. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang digambarkan sebagai ranting pohon yang ada di surga ya, di dunia ini. Jauh terhindar dari pohon yang digambarkan sebagai pohon di neraka yang rantingnya di dunia ini, sebagai ganjaran bagi orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah itu yang keenam ya. Jadi masih dalam rangkaian ibadah subuh. Jadi siapa yang bersedekah di waktu subuh atau sesudah subuh, maka akan mendapatkan doa dari malaikat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi, nah yang ketujuh, ternyata pada saat kita sholat subuh itu ada malaikat yang menyaksikan sholat, bahwasanya
para malaikat menyaksikan sholat subuh kita. Jadi bukan satu malaikat saja memang. Jadi malaikat itu kan diperintahkan oleh Allah untuk menyaksikan. Jadi mungkin sekaligus mencatat ya, atau sekaligus bersama. Berjamaah dengan kita. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah di surat Al-Isra ya, ayat 78. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Nama menurut yang saya baca ya, kata mashhuda di sini ini dijelaskan oleh para ahli tafsir ya, bahwa bacaan kita di sholat subuh itu kita disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menyaksikan bacaan sholat subuh kita itu. Nah, saya membaca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Rasulullah bersabda dalam konteks para malaikat yang menyaksikan ini. Nah, ya, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat salat fajar, salat subuh, dan salat asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, kata Allah. Para malaikat itu menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Ini hadis yang luar biasa dari Bukhari dan Muslim. Jadi malaikat yang bertugas malam dengan malaikat yang bertugas pagi, mereka itu berpapasan, bertemu pada saat sholat subuh itu. Malaikat yang bertugas malam menuntaskan tugasnya akan digantikan oleh malaikat yang bertugas pagi. Maka malaikat itu hadir semua pada saat sholat subuh. Jadi Masya Allah, saat kita sholat subuh di masjid itu rupanya banyak malaikat yang menyaksikan. Nah, oleh karena itu biasanya itulah mungkin biasanya perasaan kita subuh itu, rohani kita itu, batin kita itu merasa tenang, sejuk, nikmat kita ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, sholat subuh ya, berjamaah. Nah sahabatku yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Nah, ini yang terakhir, yang ke-8 ya, yang ke-8. Jadi seseorang yang melaksanakan ibadah di waktu subuh akan mendapatkan rezeki
dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu hadis, saya bacakan hadis dari Sakar al-Ghamidi. Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Itu doa Rasulullah ya. Nah, tentu saja ini semua ini kan bisa kita peroleh kalau kita rajin ya. Kita ridha, ikhlas untuk melaksanakan rangkaian ibadah subuh ini. Jadi ulama berkata bahwa tidur di waktu subuh akan menghalangi datang rezeki, betul juga ya? Karena waktu itu adalah waktu turunnya rezeki, adanya pembagian rezeki, dan turunnya keberkahan. Nah, sahabatku yang saya hormati, jadi itulah beberapa rahasia subuh ya, keistimewaan ibadah di waktu subuh. Nah, semoga kita selalu bersemangat ya, untuk selalu terpanggil untuk menunaikan ibadah subuh berjamaah ini, sholat subuh berjamaah ini. Nah, jadi saya bacakan kembali ya, ada 8 keberkahan dan keistimewaan sholat subuh itu. Yang pertama, sebagai penutup ya. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat kelak. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari Isya sampai subuh. Nah, kemudian yang keempat ya, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima ya. Nah, dalam rangkaian sholat subuh ini, sholat berjamaah subuh ya, mengerjakan 2 rakaat salat fajar qobliyah, sunnah qobliyah subuh, lebih baik dari dunia beserta isinya. Nah, itu yang kelima ya. Lalu yang keenam, siapa yang rangkaian dari amalan ibadah subuh itu, siapa yang bersedekah di waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat. Kemudian yang ke
Yang ke 7, yang ketujuh bahwasanya para malaikat menyaksikan salat subuh itu. Dan yang terakhir, seseorang yang melaksanakan ibadah di waktu subuh akan mendapatkan rezeki dan keberkahan dari Allah SWT. Nah tentu banyak sekali kita kalau membaca kitab-kitab, membaca buku-buku dari baik tafsir maupun buku-buku dari para ulama terkenal, tentu banyak sekali ya, tidak terbatas pada 8 ini manfaat sholat subuh itu. Nah, jadi itu saja yang saya ingin sampaikan, keutamaan dan keberkahan dan keistimewaan daripada ibadah subuh ini. Jadi semoga ternyata itulah beberapa rahasianya ya, rahasia subuh, keistimewaan ibadah di waktu subuh. Nah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, keistiqamahan kepada kita untuk senantiasa menjalankannya sampai selamanya, selama kita mampu mengerjakan. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah selalu membukakan pintu rahmat, keberkahan kepada kita semua. Hadanallah ajma'in. Hadanallah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul 'alim. Akhirnya tetap sehat selalu dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.